pagi, Mem dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hadir Kezia Esdan yang berasal dari kelas 11 UIS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia atau bisa disebut dengan APBN. Ini adalah daftar isi yang ingin saya jelaskan mengenai APBN. Yang pertama, ada pengertian APBN. Yang kedua, sumber pendapatan negara. Yang ketiga, tujuan penyusunan APBN. Dan yang terakhir adalah kegunaan APBN. Pengertian APBN. APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan atau uang masuk dan pengeluaran atau uang keluar milik negara selama 1 tahun anggaran. Sumber pendapatan negara. Pajak. Kontribusi wajib dari orang atau badan lembaga kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai undang-undang dengan tujuan memenuhi keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah PPh dan PPN. Penerimaan negara yang bukan pajak. Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Hibah, penerimaan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Tujuan penyusunan APBN. Tujuan penyusunannya ialah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran. Kegunaan APBN. Yang pertama, untuk pendidikan. Penguatan kualitas melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru. Yang kedua adalah kesehatan. Akselerasi pemulihan kesehatan akibat COVID-19. Nah, negara kita sekarang lagi dialami oleh wabah virus corona. Jadi kegunaan APBN bisa diberi untuk kesehatan. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas dan dukungan pemulihan ekonomi serta program prioritas yang ketiga. Yang keempat, ada ketahanan pangan. Meningkatkan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalitas sistem pangan nasional, pengembangan food estate. Yang kelima adalah pariwisata. Mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan dan pengembangan skema KPBU. Mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu KPBU. Saya akan memberi arti atau kepanjangan dari KPBU. KPBU adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, yang terakhir adalah perlindungan sosial. Mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap, yaitu Perlinsos komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population. Aging population dimaknai sebagai kondisi yang terjadi di suatu daerah yang mengalami peningkatan secara progresif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan